Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hazinullah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-51. Ma yaqulul muslim idza dakhala wa kharaja minal masjid. Yang dikatakan seorang muslim jika masuk dan keluar masjid, atau bisa kita katakan dengan bahasa lain, doa keluar dan masuk doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid dan keluar masjid. Adapun doa keluar atau masuk keluar masjid banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis, diantaranya adalah riwayat dari Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra. Ini lafaz Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara sunnah jika masuk masjid adalah dimulai dengan kaki kanan. Jadi kalau mau masuk masjid dimulai dengan kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra, dan jika keluar maka dimulai dengan kaki kiri. Ini lafaznya Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim dengan syarat Imam Muslim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahih nomor 2478. Adapun yang kedua adalah lafaz Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid mengatakan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. Lafaz Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin masuk masjid mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan sultannya yang maha qadim, dari syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jika dia mengatakan doa ini ketika mau masuk masjid, maka setan mengatakan hufidho minni sa'iral yaum, maka dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini. Di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami, dalam Sahih Al-Jami. Kemudian yang ketiga adalah riwayatnya Imam Ibnu Sunni
dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW kana idza dakhala al-masjid qala. Nabi SAW jika ingin masuk masjid biasa mengucapkan Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW jika hendak mau masuk masjid biasa mengucapkan Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga ketika mau keluar, Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Ats-Tsamarul Mustatab fi Fiqhi Sunnati wal Kitab. Kemudian lafaz yang keempat diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida aw ata ilal masjidi falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim." Wa qala Ibnu Mukrim fi hadithihi wa'simni. Diriwayatkan Imam Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang di antara kalian masuk masjid atau mendatangi masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika keluar dari masjid, hendaknya dia mengucapkan salam kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia mengucapkan Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Dalam riwayatnya Al-Imam Ibnu Mukrim mengatakan dalam hadisnya wa'simni, ada tambahan kalimat wa'simni, Allahumma a'idni wa'simni. Ya Allah, lindungilah aku dan jaga aku dari setan yang terkutuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dihasankan oleh Syalbani dalam kitab Ats-Tsamarul Mustatab. Kemudian lafaz yang kelima, lafaz Imam Abu Daud dalam riwayat yang kedua disebutkan dari sahabat Abu Humaid, dari Abu Humaid atau Abu Usaid Al-Ansari. Abu Humaid itu namanya adalah Abdurrahman. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Munzir bin Sa'ad. Abdurrahman atau Al-Munzir bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari Al-Madani, termasuk salah satu ahli fikih dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sebanyak sittah wa ishruna haditsan, yaitu 26 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat tahun 60 Hijriyah. Ada yang mengatakan wakila sanah bid'un wa khamsin. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun sekitar 53 sampai 59 Hijriyah. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid. Abu Usaid itu namanya Malik bin Rabi'ah ibn al-Budun bin Amir bin Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khazraj. Abu Usaid Al-Ansari As-Sa'idi. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Usaid. Namanya adalah Malik bin Rabi'ah. Beliau sahabat yang menyaksikan perang Badar, perang Uhud, dan beberapa peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat di Madinah tahun 60. Ada yang mengatakan tahun 30. Ini perbedaannya luar biasa, sangat jauh. Disebutkan oleh Imam Al-Waqidi
dan khalifah. Wa hadza khilafun mutabayyinun jiddan. Ini perbedaan wafatnya beliau ini sangat jelas, sangat jauh ya. Ada yang mengatakan beliau wafat ketika berumur 75 tahun. Wakila mata wa huwa ibnu khamsin wa sab'ina sanatan. Wakila bal kana Abu Usaid idza mata ibnu thamanin wa sab'ina sanatan. Ada yang mengatakan beliau wafat umur 75 tahun, ada yang mengatakan beliau wafat umur 78 tahun. Allahu a'lam bishawab. Dari sahabat Abu Humaid dan Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi, thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalat dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Daud. Kemudian lafaz yang keenam, lafaz Imam Muslim dari Abu Humaid, tadi sudah disebutkan Abu Humaid, namanya Abdurrahman, ada yang mengatakan Al-Munzir, atau dari Abu Usaid. Abu Usaid tadi namanya Malik bin Rabi'ah Al-Ansari. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika seorang di antara kalian mau masuk masjid, hendaknya dia mengatakan, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan jika keluar masjid, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta keutamaan darimu. Ini lafaz yang ke-6. Kemudian lafaz yang ke-7 dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida yaqulu bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik abwaaba fadlik." Dari Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika masuk masjid mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, wassalamu ala Rasulillah, dan mengucapkan salam untuk Rasulullah supaya umatnya mengikuti ya. Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu rahmatmu. Dan jika keluar, beliau SAW mengucapkan Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba fadlika. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah dosaku dan bukakan pintu-pintu keutamaanmu. Ini lafaz-lafaz hadis berkaitan tentang masuk dan keluar masjid. Bisa dikumpulkan. Yang pertama, jika kita mau masuk masjid, maka mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan ketika mau masuk masjid. Kalau mau keluar, kaki kiri. Kemudian kita ketika mau masuk masjid mengucapkan membaca doa a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian kita mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau kita mau keluar masjid, maka kita mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi
waftah li abwaba fadlika. Abwaba fadlika. Jadi kita bisa jamak, kita kumpulkan dari beberapa hadis yang sudah disebutkan tadi. Adapun memulai dengan kaki kanan, ini riwayat Imam Hakim, kemudian mengucapkan a'udzubillahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini riwayat Imam Abu Daud. Kemudian mengucapkan bismillah wassalat, dan kita mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam Ibnu Sunni. Kemudian kita mengucapkan salam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya Imam Abu Daud riwayat yang kedua. Kemudian kita membaca Allahumma gfirli dzunubi, ini riwayat Imam Ibnu Majah. Dan kita mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Dari doa-doa atau hadis-hadis yang sudah kita bacakan, kita bisa ambil faidah. Yang pertama, masyru'iyyatul isti'adzati billahi minasyaitonir rajim 'amatan wa fi hadzal mawdi' khassatan li'anna aduwallah yajtahidu ma'a a'wanihi 'alal musalli alladhi yunaji rabbahu fayuwashwisu 'alaihi liyafuta 'alaihi 'azimal ujuri hatta yakhruja min salatihi wa lam yaktub lahu minha syai'un. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari doa masuk keluar masjid ini itu disyariatkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk secara umum, dan secara khusus ketika kita mau masuk masjid. Jadi kalau mau masuk masjid jangan lupa membaca a'udzubillahi al-azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka kalau kita baca doa itu, maka setan akan mengatakan, maka dia telah dijaga sepanjang hari ini. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Abu Daud. Maka setan mengatakan, hufidho minni sa'iral yaum. Maka dia akan dijaga sepanjang hari ini dariku, kata setan. Maka dianjurkan kita mengucapkan ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mau masuk masjid secara khusus dan secara umum ketika kita mau melakukan aktivitas. Kenapa? Karena setan senantiasa berupaya agar menggoda orang-orang yang sedang sholat, yang sedang bermunajat kepada Rabbnya, sehingga dia memberikan was-was. Ketika sholat biasanya diingatkan sesuatu yang lupa, semuanya diingatkan oleh setan. Sehingga apa yang terjadi? Seorang sholatnya tidak khusyuk. Seorang tersebut sholatnya tidak khusyuk. Sehingga yang terjadi apa? Dia terluput dari pahala yang besar. Bahkan sampai dia keluar dari sholat dan tidak membawa apa-apa dari pahala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan dengan sultannya yang maha qadim. Kita minta perlindungan dari setan ketika masuk masjid. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, isbatu sifatil wajhi lillah. Menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kita membaca doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, dan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Tetapi tentu saja wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Oleh karena itu, dalam kaidah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah harus mengikuti kaidah ini. Yang pertama, tidak boleh ditahrif.
tidak boleh ditahrif. Yang kedua, tidak boleh ditaktil. Yang ketiga, tidak boleh ditakyif. Yang keempat, tidak boleh ditamsil. Jadi dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan 4 kaidah ini. Tidak boleh ditahrif. Ta, ha, ro, ya, fa, tahrif artinya dirubah. Gak boleh dirubah maknanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan karunia-Mu. Wajahnya ditakwil, dirubah maknanya menjadi karunia. Gak boleh. Ketika Nabi SAW mengucapkan wajah, berarti Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Tidak boleh dirubah maknanya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, kaki ya kaki. Sebagaimana nas disebutkan seperti itu. Yang kedua, tidak boleh ditaktil. Ta, ain, to, ya, lam. Taktil. Ta, ain, to, ya, lam. Taktil artinya dihilangkan. Dihilangkan, dihapuskan. Sebagaimana orang-orang Mu'attilah. Orang-orang Mu'attilah ini sekte dalam Islam yang mereka meyakini Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Golongan Gulatul Mu'attilah, mereka meyakini Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sebenarnya hakikatnya mereka ingin mengatakan Allah tidak ada. Sebenarnya hakikatnya, sejatinya mereka ingin mengatakan Allah tidak ada. Tapi muter-muter. Kenapa? Hakikat orang atau hakikat sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat, hakikatnya nggak ada. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Berarti sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat, hakikatnya nggak ada. Hakikatnya tidak ada. Mereka ingin mengatakan Allah tidak ada, tapi muter-muter. Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini golongan Mu'attilah, nggak boleh. Golongan sesat ya, disesatkan oleh para ulama. Ada yang meyakini bahwasanya Allah memiliki sebagian nama dan sebagian sifat. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat wajib 20, ada sifat mustahil sekian. Nah, ini benih-benihnya golongan Mu'attilah. Dan itu diajarkan di kurikulum SD. Diajarkan di kurikulum SD diajarkan bahwasanya Allah punya sifat wajib 20 atau menetapkan Allah, nama-nama Allah hanya 99 nama saja. Ini termasuk. Adapun hadis Nabi SAW yang berbunyi lillahi tis'un wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha masuk surga. Kata para ulama, ini bukan membatasi nama Allah hanya 99. Yang benar adalah di antara nama-nama Allah ada 99. Bukan berarti membatasi hanya 99. Yang sahih, yang benar, nama-nama Allah di antaranya 99. Berarti nama-nama Allah ada lagi yang lain. Iya. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalak au sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istaksarta min fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ini doa Nabi SAW, dengan seluruh nama-namamu atau nama-nama yang kau tuliskan dalam kitabmu, dalam Al-Quran, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu. Maksudnya diajarkan kepada Nabi melalui hadis-hadis Nabi SAW. Atau nama-nama yang kau simpan di ilmu goibmu. Subhanallah. Berarti nama-nama Allah banyak. Ada nama-nama Allah yang Allah sebutkan sendiri, nama-namanya. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, semua disebutkan nama-nama Allah, ada di dalam kitab-kitab. Dalam Al-Quran pun demikian. Ada juga nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya melalui lisan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ada juga nama-nama Allah yang Allah simpan di ilmu goibnya Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengetahui ilmu goib Allah atau tidak? Jawabannya tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan nama-nama Allah sangat banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun tadi hadis lillahi tis'un wa tis'ina isman, terjemahan yang tepat adalah
di antara nama-nama Allah ada 99. Ini bukan pembatasan, Seperti misalnya contohnya, di antara uang saya di saku ada 10.000. Apakah uang saya hanya 10.000? Jawabannya enggak. Di saku 10.000, di dompet ada lagi. Di lemari ada lagi, di tas ada lagi, di rekening ada lagi. Contoh seperti itu. Contoh saja ya. Ini contoh. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan tidak boleh dinafikan, tidak boleh dihilangkan. Ini yang kedua, tidak boleh ditahrif. Yang ketiga tidak boleh yang kedua tidak boleh taktil tadi ya. Yang pertama tahrif, yang kedua taktil, yang ketiga tidak boleh ditakyif. Tidak boleh ditanya bagaimana sih wajahnya Allah. Nah, ini nggak boleh. Sebagaimana ada orang pernah datang ke Imam Malik bertanya tentang istiwa. Ya Imam, kaifa istawallah? Bagaimana sih istiwanya Allah? Kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa maklum dalam bahasa Arab orang tahu. Istiwa itu artinya ulu wartafa'a, tinggi di atas. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu juga wajah Allah. Wajah ya wajah, orang sudah paham wajah. Tapi bagaimananya wajah Allah, Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak ditanya tentang zatnya Allah. Kita akan ditanya tentang amal kita. Jadi zatnya Allah tidak ditanya. Jadi wajib mengimaninya. Dan pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah itu bid'ah, karena para sahabat tidak pernah ada yang bertanya demikian. Wala tamsil, yang keempat tidak boleh ditamsil. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Oh, wajah seperti ini, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada alisnya, ada dan seterusnya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Wajah Allah beda dengan makhluknya. Wajah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagaimana juga wajah Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala katakan kullu syai'in kullu man 'alaiha fan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah yustahabbu lil muslim an yatahalla bi adabi dhihabi ila al masjid wa dukhulihi wal mukusi fihi wal khuruji minhu li'anna al masajida hiya buyutullah wa hiya aula bil ihtirami wat tawqir. Disunahkan bagi seorang muslim hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, masuk ke masjid, berdiam di masjid, dan keluar dari masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah dan berhak untuk dihormati, dijaga supaya tenang, jangan berisik, jangan ribut. Kalau bawa anak-anak ke masjid, dijaga tuh anak. Jangan sampai anak-anak itu teriak-teriak lari-larian di masjid. Kalau emang anak itu tidak bisa atau belum mampu untuk berdiam diri di masjid, belum bisa diajarkan untuk diam, maka jangan dibawa ke masjid. Jangan sampai kita sholat, dia malah teriak-teriak, malah mengganggu orang sholat di dalam masjid. Diajarkan dulu di dalam rumah. Kalau sudah diajarkan di dalam rumah dan dia paham, ngerti, nah baru boleh diajak ke masjid. Kalau dia belum bisa diajarkan untuk berlaku baik di masjid, diam, tidak teriak-teriak, tidak nangis dan seterusnya di masjid, maka jangan diajak dulu. Itu akan mengganggu orang yang sholat. Kemudian yang keempat pelajaran bisa kita ambil adalah masyru'iyatu qauli bismillah inda dukhulil masjid wa indal khuruji minhu. Dan disyariatkan kita mengucapkan bismillah ketika masuk masjid atau keluar dari masjid. Hikmahnya adalah minta pertolongan kepada Allah dengan taufik dari Allah dan diterima apa yang kita kerjakan ketika di dalam masjid. Yang kelima yang bisa kita ambil pelajarannya adalah itsbatu annal fadla biyadillah yu'ti man yasha min ibadihi
menetapkan bahwasanya keutamaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah kehendaki. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar dari masjid kita baca Allahumma ftahli abwaba fadlika. Yang ke 6 pelajaran bisa kita ambil. Talabut tahassuni minal aduwil a'zam inda dukhulil masjid wa inda khuruji minhu. Li'anna syaitan qa'idun lit-ta'i liyasuddahu an kulli khair. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari musuh yang nyata, dari musuh yang sangat jelas, yaitu setan. Ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Kenapa? Karena setan senantiasa mengganggu manusia untuk melakukan ketaatan, menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Oleh karena itu kita wajib minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, pelajaran yang bisa kita ambil adalah talabur rahmah inda dukhulil masjid, bayanun lihajatil musalli ila rahmatillah biqabuli salatihi wa antakuna minhatun lahu anil fahsya'i wal munkar wa talabihi al-fadlu minallahi indal khuruji isyaratun ila hajatil abdi ila rizkil halal wa huwa isyaratun ila qawlihi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Minta rahmat ketika masuk masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya seorang yang sholat itu butuh rahmat Allah agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sholatnya sebagai penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita keluar dari masjid, kita minta keutamaan dari Allah, al-fadla minallah. Kenapa? Karena ini merupakan isyarat bahwasanya kita butuh kepada Allah atas rizki yang halal. Karena rizki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Yu'tihi mayyasha min ibadihi. Sebagaimana Allah katakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jika selesai salat maka menyebarlah di muka bumi. Ini sebenarnya siaknya salat Jumat ya. Tapi bisa dibawa kepada salat-salat yang lain. Kalau sudah selesai salat, menyebarlah di muka bumi dan carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yustahabbu lil muslim an yuwadhiba ala hadhil adabil azima inda dukhulil masjid wal khuruji minhu liyahsula ala thawabil azim. Hendaknya disunahkan bagi seorang muslim untuk menjaga adab-adab ini, adab-adab yang agung ini ketika masuk dan keluar masjid untuk mendapatkan pahala yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pembahasan kita dari pelajaran 51, doa masuk dan keluar masjid. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.